Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu sana dimakan mana? Dimakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Tambahan penjelasan uraian bagi Al-Baqarah 157. 157. Masih. Yakni jaminan balasan yang Allah sediakan buat mereka yang telah mengamalkan dengan sebenar-benarnya kalimat mulia la haula wa la quwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulangi lagi sekali, bagi orang-orang ini Allah janjikan 3 balasan yang luar biasa. Balasan pertama yang Allah janjikan yakni salawat Allah. Yang kedua yakni rahmatnya. Yang ketiga, bahwa orang-orang ini dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Minggu lepas kita bicara sedikit kaitan dengan salawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah perintahkan kita bersalawat ke atas Nabi dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Tidak dinafikan bahwa bersalawat ke atas Rasul adalah salah satu ibadah terpenting dalam agama kita. Itu jelas sekali, itu tidak dinafikan berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan banyak dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang fadilat, keutamaan salawat ke atas Rasul SAW. Itu juga jelas. Wajib kita imani, wajib kita amalkan. Hanya apa yang kita pelajari minggu lepas itu, kita coba memahami lebih dalam lagi. Betulkah
ketika Allah suruh kita bersalawat ke atas Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Kita benar-benar telah bersalawat kerana ucapan salawat yang Nabi ajarkan kepada kita bagi melaksanakan perintah Allah kepada kita agar kita bersalawat kepada baginda, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau ke atas Muhammad. Dari zahirnya, tarkib ayat kalimat ini, yakni berdoa sebab Allahumma. Ya Allah, Allahumma. Kalau kita fahami ia sebagai doa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau ke atas Nabi. Lalu apa signifikan doa ini? Di mana logiknya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah bersalawat ke atas Rasul sebelum pun kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dengan ayat yang mudah, apa logiknya kita minta sesuatu yang sudah ada? Allah sudah bagi kita mata umpamanya, sepasang mata. Lalu kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami dua pasang mata. Apa logiknya? Allah sudah beri kita anak, zuriat. Lalu kita menangis, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kami anak. Anak itu sudah diberikan, sudah lama pun. Allah sudah lama bersalawat ke atas Nabi sebelum pun kita disuruh. Bahkan sebelum pun kita mengucapkan. Sebab itulah Ibnu Qayyim nampaknya begitu peka dalam bab salawat ini. Sehingga beliau menyatakan, jika Allahumma sholli ala Muhammad dikatakan doa, beliau tidak setuju. Bukan mana kita ucapan Allahumma sholli ala Muhammad itu salah, bukan. Itu yang diajar oleh Nabi. Beliau hanya mengatakan, betulkah itu doa? Jika doa, kenapa? Bukankah kita minta sesuatu yang dah berlaku, dah ada? Ya Allah, ciptakanlah bagi kami matahari dan bulan. Masya Allah, doa apa ini? Sebab itu, ulama Islam sangat cerdas, sangat cerdik memahaminya. Apatah lagi bila kita baca Allahumma sholli ala Muhammad sekali, Allah pula akan membalas 10 kali. Apakah agaknya yang melayakkan kita? Apakah agaknya syarat yang perlu dipenuhi oleh kita bagi melayakkan diri kita ini mendapatkan 10 kali salawat Allah kerana kita bersalawat sekali kata Rasulullah? Betulkah hanya dengan Allahumma sholli Muhammad kita dapat 10 kali daripada Allah? Nah, itulah yang coba difahami oleh ulama Islam yang bagi saya sangat cerdas, sangat cerdik, sangat mendalam. Lalu mereka menjelaskan seperti yang kita pelajari minggu lepas. Satu di antara syarat yang perlu kita penuhi bagi membolehkan kita mendapatkan selawat 10 kali daripada Allah bila kita bersalawat sekali ke atas Rasul. Salawat itu salah satu intinya yang sekalian ini.
kita menzahirkan ketidakmampuan kita melakukan perintah sholawat tersebut. Allah kata sallu alaih, kita kata Allahumma sholli alaih. Allah suruh kita, kita suruh Allah. Apa maknanya? Mana kita kata, ya Allah, hamba-Mu tak mampu. Bagaimana mungkin hamba-Mu yang lemah ini mampu memberikan salawat yang layak bagi Nabi-Mu yang Engkau muliakan setinggi itu? Nampaknya hanya salawat-Mu, ya Allah. Hanya salawat malaikat-Mu, ya Allah. Yang layak dengan darjah dan maqam Nabi kekasih-Mu. Itu jika Engkau suruh hamba-Mu yang lemah ini memberikan salawat ke atas hamba-Mu Muhammad SAW, terus terang hamba-Mu tidak mampu. Engkau sajalah yang bersalawat kepadanya. Karena jika hamba-Mu memberi salawat pun, pasti salawat hamba-Mu ini masih tidak layak sesuai dengan kemuliaan Nabi-Mu. Nah, pengakuan kesadaran kita akan kelemahan diri kita bila Allah suruh buat satu, itulah yang membuat kita dimulia oleh Allah. Contoh yang kecil, itu tadi saya katakan, ketika Allah panggil kita, ajak kita hayya 'alas shalah, jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Sehingga bahasa mudah seakan-akan begini, Allah suruh kita, solatlah, sekarang solatlah, sembah aku. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku nak solat, nak sembah kamu? Kami tak mampu kecuali Engkau bagi kami kekuatan. Bagilah kami kekuatan, bagilah kami daya. Kita mengakui dahulu kelemahan kita. Sehingga bila kita solat, lepas solat, saya kata itu hari, lepas solat, kita tidak merasa diri kita hebat karena telah berjaya melakukan solat. Sebenarnya kita merasa ditolong oleh Allah. Sehingga lepas solat, kita lebih melihat pikiran kita tertumpu fokus pada adanya pertolongan Allah sehingga kita mampu sholat. Bukan melihat sholatnya. Orang yang selepas sholat lalu terpukau dengan sholatnya pasti ujub. Karena merasa hebat. Tapi orang lepas sholat lalu melihat kepada kami boleh sholat ini sebab Allah tolong. Buktinya nanti tadi ketika Allah suruh kita salat, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Itulah rahasia la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah itulah rahasianya. Semakin orang merasa lemah, mengakui kelemahannya, kalaupun ia buat semata-mata karena pertolongan Allah, Allah akan angkat darjahnya. Suruh ini sekarang. Suruh ini langsung ai. Karena cancel okey dan mana yang tahu aku. Aku dia nama. Paham ya? Itu poin dia. Jadi memang agak masalah. Kita kagum. Dan ulama-ulama dulu memahami sesuatu perintah. Rupanya tidak sesederhana pemahaman kita selama ini. Ya, baca Allahumma sholli ala Muhammad, dapat 10. Allahumma sholli ala Muhammad, dapat lagi 10. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada orang melajukan sebab dia pikir makin banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga yang dikejar kuantiti salawat. Bukan quality salawat. Wahal Islam telah, Al-Quran telah beritahu kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Disinilah kita, minta maaf, terperangkap dalam kegelapan kuantiti. Dan kita kurang tertarik dengan terangnya, jelasnya, quality. Banyak orang dalam ibadah terperangkap dengan perangkap kuantiti.
Sehingga Allahu Akbar. Baca tasbih pun, surah. Allah Akbar. Salat demikian juga. Yang penting rokaatnya banyak, 100 rokaat ke. Macam mana? Disinilah pesan daripada mungkin ya pemahaman yang masih perlu ditingkatkan. Ya mas sekalian, mari kita teruskan kajian kita. Dan berikut ini saya senaraikan, tengok ya, asyratu mazahirin li rahmatillahi fil Qur'anil Karim. 10 bukti nyata. Mazahir itu sesuatu yang nampak, bukti yang nampak yang kita boleh rasa bagi rahmat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saya sempat menyampaikan 10 bukti nyata rahmat Allah kepada manusia lah, hambanya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebelumnya kita kena sedikit saya sampaikan. Kita sedar ke tak sedar ya mas sekalian, daripada 99 nama-nama Allah yang mulia, Al-Husna, Asmaul Husna, yang Nabi beritahu pada kita ini. Daripada 99 namanya, nama Ar-Rahman Ar-Rahim lah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Saya ulangi. Dari 99 nama Allah atau sifat Allah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim lah yang paling banyak, paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga ada mufassir kini mengatakan, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahman yang paling dominan dalam kehidupan kita. Bukan Allah tidak menunjukkan sifat Al-Jabbarnya, ada. Al-Hakimnya ada. Tapi yang paling dominan dalam hidup kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan Al-Quran pun dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin kita telah pelajari dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surah ini. Ya, yang ada di awal surah ini, ada 3 pendapat di kalangan ulama tafsir. Pertama, kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran, ada 3 pendapat di kalangan tafsir. Statusnya, kedudukannya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian daripada surah tersebut. Sebagian ayat daripada, salah satu ayat daripada surah tersebut. Ini disepakati. Tidak ada perbezaan. Mana Bismillahirrahmanirrahim yang ianya salah satu ayat daripada surah tersebut. Yakni Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Semut atau surah An-Naml ayat yang ke-30. Itu disepakati. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada surah An-Naml, disepakati. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim bukan, pendapat kedua, disepakati bukan salah satu daripada ayat dari surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim bukannya sebagian daripada ayat surah tersebut. Ini disepakati. Bismillah yang mana? Bismillahirrahmanirrahim yang ada di pembuka setiap surah.
Bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap pembuka surat, permulaan surat di dalam Al-Quran, kecuali surah Al-Fatihah dan surah At-Taubat yang tidak ada bismillahnya lah. Dalam surah Al-Baqarah, sebelum Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Thaha. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, di awal surat yang ditulis itulah. Selain surah Al-Fatihah dan juga surah At-Taubah yang tidak ada bismillah, minta ada bismillah, disepakati itu bukan bagian ayat daripada surat tersebut. Tak masuk. Jadi kalau inna a'tainakal kautsar fasali hanya 3 ayat lah. Tak masuklah Fatihah. Tak masuklah basmalah. Karena basmalah bukan Itu seperti. Nah, yang ketiga, diperselisihkan sama ada Bismillahirrahmanirrahim itu sebagian termasuk surah tersebut ataupun tidak termasuk ayat tersebut. Yakni Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam permulaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Adakah Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah atau bukan? Ini diperselisihkan. Ini dari segi hukumnya, ya mas sekalian. Sebab itulah dalam salat pun kan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kan berbeza pendapat tu. Imam Malik, macam masa sembahyang, Fatihah baca basmalah atau tidak? Ya, bagi mereka yang berbuat itu bukan bahagian daripada Al-Fatihah, ya tak perlu dibaca. Terus saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang pendapat itu adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ambil jalan tengah, dibaca tapi perlahan. Kenapa? Ya karena itulah. Ada 3 ini. Baik. Sekarang kita memilih pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah adalah termasuk ayat surah Al-Fatihah itu. Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Satu alasannya ini berkaitan dengan yang kita nak pelajari ini. Itu sebenarnya saya nak masuk pada apa yang pelajaran kita ini tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Ya mas sekalian, kita andaikan katalah kita baca Fatihah terus saja Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbul Alamin. Apabila kita tadabbur Al-Quran, khasnya kita tadabbur, menggali sedalam-dalam yang boleh, makna yang terkandung dengan dalam Rabbul Alamin, pasti ianya akan menimbulkan rasa gerun dalam hati kita. Karena Rabbul Alamin itu kalimat yang menunjukkan kehebatan, kedahsyatan Tuhan pencipta, pemilik, pentadbir segala alam. Mana Allah sedang menunjukkan keperkasaannya, kehebatannya, kedahsyatannya. Diharapkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul Alamin, timbul rasa gerun, rasa takut yang kuat. Dan fitrah manusia ini, naluri manusia ini, bila ada perasaan takut dan gerun terhadap sesuatu, kecenderungannya ingin menjauhkannya, menjauhkan dirinya daripadanya. Takut rimau, pasti menjauhilah. Ada orang takut polis, karena lesen dah mati. Depan ada roadblock, patah baliklah. Ya, sifat menjadi manusia ingin menjauhkan diri pada sesuatu yang ditakuti.
Jika orang takut polis, pasti tak mau jumpa polis. Sekarang bayangkan, kalau hanya kalimah Rabbul Alamin saja. Sifat Allah, Rabbul Alamin sahaja yang masuk dalam hati kita, lalu kita resapkan, pasti kegerunan kita, ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat kuat. Misalnya tadabbur sungguh-sungguh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau hambanya ini hanya ada rasa takut dan gerun sahaja pada Allah. Betul, Allah itu zat yang wajib kita takuti. Untuk menghilangkan rasa takut semata-mata pada Allah, rasa gerun semata pada Allah. Yang manusia ini bila diliputi rasa gerun, cenderung menjauh, bukan mendekat. Maka Allah beritahu dahulu. Sebelum Rabbul Alamin, Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah tonjolkan dahulu sifat Rahman Rahimnya. Dan bila seseorang itu memahami, meyakini, meresapkan makna di dalam yang terkandung dalam Rahman Rahim dalam hatinya, timbul rasa sayang, rasa damai, rasa tenang, keinginan untuk mendekat kepada Allah itu sangat kuat. Bahasanya roja. Bagaimana mungkin manusia tidak ada keinginan untuk berada dekat, makin dekat dengan zat yang pengasih, penyayang, penyantun, menyediakan, memberi segala apa yang diperlukan olehnya. Masya Allah. Jadi Allah sampaikan di dahulu, aku Rahman, aku Rahim, dekati aku. Selepas dalam hati dipenuhi dengan rasa kasih sayang Allah, dan kita merasakannya, timbul rojak yang bukan main, kita baca pula, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Timbul rasa takut. Bukankah ini sebenarnya yang Allah maukan sebagai hamba yang baik? Hati sentiasa dipenuhi dengan rasa rojak, mengharap, khauf, takut. Rojak, dan semua surah dalam Al-Quran dimulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Ingat, setiap surah Al-Quran ini isinya ada nazir, ada peringatan, ada ancaman, ada siksaan, ada macam-macam lah. Cerita umat dahulu yang ditenggelamkan, walaupun juga ada cerita surga. Pasti menggerunkan. Bacalah khasnya ayat surah-surah terakhir. Juzuk 29, juzuk 30. Isinya kiamat, isinya dahsyat, isinya. Tapi sebelum baca, sebelum hati dipenuhi rasa takut, Allah kata, aku ini pengasih, aku ini penyayang. Apatah lagi kasih sayangku ini mengalahkan kemurkaanku. Masya Allah. Sehingga adalah orang-orang tua kata, takut rimau jauhi. Takut ular hindari. Takut kejahatan orang lari. Tapi takut Allah dekati. Takut Allah dekati dia. Orang punya salah kepada orang lain, biasanya tak nak jumpa orang itu. Biasanya. Orang punya tanggungan hutang pada orang lain, takut nak jumpa pada orang yang bagi pinjaman. Orang yang ada masalah kepada orang itu, tak nak jumpa. Tapi Allah kata, ketika kamu merasa banyak salah kepada aku, ketika kamu merasa banyak dosa kepada aku, ketika kamu mengkhianati, coba menipu aku, kata Allah, wahal aku tidak boleh ditipu oleh makhluk. Kamu jangan lari, kamu jangan jauhi aku, sebaliknya dekat, mari dekat. Ya mas sekalian,
Coba siapa yang dipanggil Allah untuk mendekati dirinya? Adakah orang-orang yang baik saja? Tidak. Di Al-Quran itu malah ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, beritahu kepada umatmu apa yang aku nak sampai pada mereka. Ya ibadi, baik hambaku. Ini hambaku. Hamba yang mana yang Allah panggil? Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas nikah, yang banyak dosa, yang maksiatnya menggunung, yang dosanya berterusan. Dari segi kuantiti dosa tak terbilang, dari segi kualitinya tak terbayangkan. Allah kata, jangan takut, jangan lari. Jangan lari, jangan jauh. Mai. La taqnatu min rahmatillah. Mai. Astagfirullahaladzim. Itulah sifat rahmat Allah. Semakin kita merasa banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, Allah malah panggil dekati aku. Aku ni Rahman Ar-Rahim. Aku ni Rahman Ar-Rahim. Inilah yang dikatakan ulama, sifat Rahman Rahim ini sangat dominan sekali dalam hidup kita. Membuat orang akan menjadikan tidak ada orang yang berputus asa dalam hidup. Menjadikan tidak ada seseorang yang merasa tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada tempat bergantung, tidak berharap. Semua orang masih punya harapan. Karena Allah kata, aku ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Mailah, jika kamu sudah putus asa, mengharapkan bantuan hambaku, jangan. Kamu tidak boleh berputus asa, mohon bantuan kepada aku. Ya, kamu sudah diabaikan oleh seluruh makhluk. Karena masalah yang kamu hadapi, yakinlah, aku masih bersedia mendengar rintihanmu. Aku bersedia untuk menyelesaikan masalahmu. Syaratnya, dekati. Mungkin hamba tadi malu. Ya Allah, tapi hambamu ni, ya Allah, banyak dosa. Malu, selama ni hamba sudah khianat. Selama ni hambamu sudah suudzon. Justru, kamu merasa banyak dosa itu, segera dekat aku. Segera dekat aku. Masya Allah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menutup pintu keputusasaan. Keputusasaan. Nah, berikut ini saya sempat menyampaikan 10 sahaja bukti nyata mazahir bagi rahmat Allah kepada kita yang disebut dalam Al-Qur'an. Dan bila sebut rahmat, jemaah sekalian, jangan kita, benda yang kecil-kecil saja. Tapi benda yang tidak ternilai harganya. Betul, rahmat Allah banyak. Setetes air pun rahmat Allah juga. Tanda kasih yang Allah. Tapi disebut dia ini yang besar. Sangat-sangat besar. Tanpanya dunia akhirat. Kalau katalah kita tak dapat rahmat Allah berupa seteguk air, ya tak apalah. Haus saja lah, dahaga aja lah. Kalau langsung tak dapat air, ya paling jauh, paling tinggi, mati ya. Itu jika kita tak dapatkan seteguk air. Rahmat Allah berupa seteguk air. Tapi, kalau kita gagal mendapatkan rahmat Allah yang akan disebutkan ini, sengsara dunia akhirat. Dan rahmat-rahmat inilah yang Allah janjikan akan Dia berikan kepada mereka yang telah mengamalkan hakikat makna la haula wala quwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asrarul hauqalah wal istirja. Apa dia? Yang pertama, Allah bagi baris kalau tak tahu, Allah ismatu minad dalal min rahmatillahi lil mu'minin.
Al-ismatu minad dhalal mir rahmatillahi lil mu'minin. Perlindungan. Ismah itu perlindungan. Ismah itu penjagaan, pemeliharaan. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan daripada kesesatan. Rahmin rahmatillahil mu'minin. Sebagian rahmat Allah bagi orang beriman. Termasuk rahmat Allah yang besar, yakni jika seseorang itu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah daripada kesesatan. Bukan itu rahmat yang besar. Apalah artinya rahmat Allah berupa kekayaan yang melimpah-limpah jika orang itu sesat? Waliyadzubillah. Apa artinya lah orang itu sehat tak pernah sakit jika orang itu tak terpelihara daripada kesesatan, jalannya bengkok, tak ada yang lurus? Apalah artinya jawatan yang tinggi, dihormati, bahkan dicemburui oleh masyarakat luas, jika pikiran, cara berfikirnya, pandangan hidupnya, rancangan masa depannya keluar daripada landasan syariat, sesat, tidak ada artinya. Bahkan kalau ada artinya pun memang ada artinya. Artinya yakni menambahkan bekalan dan bebanan, itu yang pasti. Menambahkan kesengsaraan. So, rahmat Allah yang besar, yang Allah dijadikan jaminan akan diberikan pada mereka yang disebutkan dalam Al-Baqarah 155-156, dilindungi berupa perlindungan, penjagaan daripada kesesatan. Man tawallahu Allahu, siapa sahaja yang Allah lindungi dia, wa rahimahu, dan Allah rahmati dia, yamna'uhu, Allah halang dia, wa yuhjizuhu, dan Allah benteng, dindingi dia, anid dolal, daripada kesesatan. Masya Allah. Orang yang Allah beri rahmat kepadanya, berupa rahmat yang pertama inilah, perjalanan hidupnya dibentengi, dilindungi, dijaga, sehingga ucapannya, pemikirannya, pandangan hidupnya, rancangan masa depannya, semuanya sesuai dengan lunas-lunas syariatnya. Tidak tersilap, tidak tersesat. Siratal mustaqim. Wa yamna'u man arada idlalahu min an yudillahu. Subhanallah. Bahkan Allah lindungi orang ini. Allah halangan pada orang ini daripada orang yang ingin menyesatkannya. Jika ada orang lain ingin menjahanamkannya, menyesatkannya, mempengaruhi dengan macam-macam tipu daya, Allah yamna, kuat tak kuat macam mana pendirinya. Jika sekiranya orang ini katalah hidup seorang diri sebagai orang mukmin muslim yang dapat petunjuk, seorang diri di tengah-tengah negara kafir, komunis yang etis sekalipun, masyarakat sekitarnya, pesekitarnya yang kufur, kafir, yang etis itu tidak mampu mempengaruhi dirinya. Karena Allah sudah lindungi. Pelindungan Allah terhadap hambanya daripada kesesatan, itulah rahmat yang tertinggi. Tinggi. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Inilah kurnia Allah
yang Allah berikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Yang pertama surah An-Nisa ayat yang ke-113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu. Walaula fadlullahi, dan kalaulah tidak kerana kurnia Allah, alaika ke atasmu wahai Muhammad, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Kalaulah tidak karena kurnia Allah ke atas engkau dan rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum, niscaya telah berkehendaklah, beringinanlah satu kumpulan daripada mereka, orang-orang kafir, ayyudillu, mereka berkeinginan sangat untuk menyesatkan engkau wahai Muhammad. Wa ma yudilluna illa anfusahum, sedangkan tidaklah mereka menyesatkan melainkan akan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidaklah mereka dapat menyesatkan engkau sedikit pun. Jangan fikir jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW ini tidak terdedah kepada penyesatan kaumnya yang ingkar. Saya ulangi. Kita jangan fikir Nabi Muhammad ini tidak terdedah terhadap penyesatan, bukan kesesatan ya, penyesatan. Mana kesalahan dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Ramai daripada umatnya saat itu khasnya berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad, merayu dengan yang kasar, dengan lembut, dengan tipu daya, agar Nabi menyeleweng daripada agama Allah. Dan itu dalam Quran diceritakan panjang lebar itu. Di Makkah tengok sajalah. Okeylah di Madinah mungkin Nabi sudah punya kuasa. Di Makkah tak ada kuasa, lemah. Orang kafir sangat berkuasa. Boleh melakukan apa saja untuk memastikan Nabi Muhammad ini, kalau tidak berhenti sekalipun dalam menyampaikan kebenaran, ya nyeleweng lah. Kan mereka datang Nabi minta diubah sikitlah ayatnya. Mintalah untuk supaya mereka tetap harmoni hidupnya sebagai bangsa Quraisy, ibadah berganti-ganti. Kalau Nabi rasa-rasa mungkin perlu balasan imbalan, ya mereka bersedia melantik Nabi jadi ketua mereka, memberikan harta yang banyak. Kalau Nabi nak, caranya Nabi janganlah keras-keras sangat cakapnya. Kalau Allah kata merah itu katakan sajalah, bukan merah sangat, merah muda gitu ke. Kalau Allah kata ini gelap, ya janganlah kata gelap, ya kata ini tidak cerah, itu ajalah. Bahasa yang halus-halus lah, jangan bahasa yang keras-keras. Nabi ini terdedah. Orang yang sangat terdedah kepada idlal, penyesatan orang lain. Tetapi Allah bagi ismah. Ismah itu pelindungan. Sehingga usaha, upaya, makar yang dilakukan oleh umatnya tidak sedikit pun membatalkan Nabi. Sikit pun tidak. Ini namanya ismah. Rahmat wa rahmatuhu. Rahmat Allah berupa ismatun minad dalal. Paham ya? Itu contoh. Saya tidak perlu habiskan penjelasan. Yang penting poinnya sudah dapat. Walau la fadlun alika wa rahmatuhu. Contoh kedua, surah Yusuf. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa
ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kisah Nabi Yusuf yang melalui ujian demi ujian, satu silih berganti, satu hilang, satu datang, itulah. Termasuklah ketika jadi hamba abdi. Namanya saja hamba abdi, tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk kata tidak ada hak untuk bersuara, mesti patuh kepada arahan majikannya, tuannya. Subhanallah, saat itu permintaan tuannya di luar jangkaan Yusuf. Perintah dan permintaan majikannya, tuan di sini bukan tuannya, puannya lah, puan besar, mem besarnya, di luar jangkaan Nabi Yusuf. Dirayu untuk melakukan maksiat. Ia seorang abdi. Bukan orang merdeka, ada hak untuk melawan, ada hak untuk cakap tidak. Ini hamba abdi. Yusuf bukan orang dikenal di Mesir. Yusuf hanya, kalau bahasa sekarang apa ya? Ya, budak yang ditemukanlah di perigi buta lalu jual orang. Orang kampung tak tahu. Pertama, kedudukan Yusuf dengan membesok. Ya, nama membesok ada kuasa, Yusuf tak ada kuasa. Tuan dan hamba jauh bisa. Yusuf orang miskin, membesok orang kaya. Yusuf tidak dikenal oleh sesiapa di Mesir. Sementara membesok orang sangat dihormati. Jika Yusuf melayan kehendak membesoknya, coba apa yang istilahnya aib atau kalau kata kerugian lah, apa ruginya? Orang kampung tak tahu. Yusuf bukan bangsawan. Kalau ia bangsawan, mungkin akan jatuh harga dirinya. Kalau dia orang kaya, ya akan hilang kekayaan. Mungkin bisnis partnernya lari. Tapi coba, jika Yusuf mau melayan kehendak majikannya, perumpanya, sebetulnya jamaah sekalian, apa ya, kalau dalam bahasa sekarang apa ya? Ya, nothing tulus lah istilahnya. Apa yang ini? Tapi Yusuf kata, tengok, ma'ubari'u nafsi. Aku tidak akan melepaskan, membebaskan nafsu. Tidak sama sekali. Inna nafsala ammaratum bisu. Sungguh Yusuf, dia kata, nafsu itu sentiasa menyuruh buat jahat. Banyak mufasir jamaah sekalian mengatakan Nabi Yusuf itu seorang lelaki yang normal, punya keinginan kepada lawan jenisnya, apalagi lawan jenis mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, pengaruh, nama besar dan sebagainya. Ya pasti ada lah. Tapi Yusuf sedar, ini nafsu nih. Aku tidak akan biarkan ia bebas. Karena ia menyuruh pada kejahatan. Nafsu itu menyuruh kejahatan. Amarah. Nafsu amarah itu kita pelajari. Tengok. Illa ma rahima rabbi. Kecuali ma apa yang rahima mengasihi rabbi oleh Tuhanku. Kecuali nafsu yang dapat rahmat dari Tuhanku. Rahmat apa ini? Rahmat yang dengan rahmat yang menghalang nafsu itu daripada melakukan kejahatan. Keinginan untuk buat jahat ada. Keinginan untuk buat jahat ada. Apa yang boleh menghalang keinginan nafsu untuk buat jahat? Sedangkan kita sangat kuat. Rahmat Allah. Rahmat Allah di sini namanya al-ismah minad dolal. Ini orang yang berjaya ini. Saya itu bertuahlah ya mas sekalian. Jika kita kata suatu saat ada peluang untuk buat jahat,
ada peluang untuk buat jahat, keinginan buat jahat ada. Tiba-tiba gagal. Sama ada kita sendiri menggagalkannya, atau karena ada sesuatu yang menyebabkan kita gagal melakukannya. Bersyukurlah, kita sedang mendapat rahmat dari Allah. Jangan menyesal. Orang bagi rahmat menyesal. Oh, itu bahaya sekali jemaah sekalian. Kalau masa di dunia pun Allah bagi rahmat menyesal, bagaimana mungkin Allah akan bagi rahmat Allah yang besar di akhirat, namanya surga. Surga itu rahmat Allah terbesar di akhirat. Jadi jika orang ini ingin masuk surga nanti, Allah akan tanya, macam mana sekarang kamu nak rahmat aku, nak sangat. Dahulu masa di dunia aku bagi rahmatku pun engkau tolak. Kau ada peluang untuk buat jahat. Engkau mampu buat jahat. Keinginanku sangat kuat. Tapi akhirnya kamu gagal melakukan kejahatan itu. Sama ada gagal kerana kamu melawan hawa nafsu kamu. Atau gagal karena faktor luaran. Duduk di office. Signature masih laku. Ada orang datang nak suap dia, nak rasuah dia. Dia ada kuasa. Signature masih laku. Rumah tangganya menghadapi masalah keuangan. Dia ingin segera mengatasi masalah keuangan rumah tangga. Utang sana, utang sini. Dah macam-macam masih gagal. Mereka masih tiba-tiba peluang terhidang di hadapannya. Orang datang nak bagi duit, percuma. Antara akalnya dan imannya berdebat. Kata akalnya, kata nafsunya, terima saja. Dengan inilah masalah kawanmu akan selesai. Dengan ini imannya kata, jangan, ini dosa, ini dosa. Mana yang lebih kuat nih? Peperangan di antara hawa nafsu dan imannya ini. Waduh, ini perang sungguh nih. Tiba orang itu katalah memenangkan imannya, mengalahkan nafsunya. Tak boleh masalah. Betul, aku memang saya memang perlukan duit. Sekarang mana masih keluar. Dan ini ada peluang keemasan. Tapi minta maaf, ini menyalahi agama. Aku lebih rela susah daripada susah karena belum mampu bayar hutang, daripada susah karena kehilangan iman. Minta maaf lah saudara. Ini orang yang dilindungi oleh dapat rahmat yang besar. Atau mungkin keinginan ada. Nafsunya sudah berjaya mengalahkan suara imannya. Dia sudah berazam mengambil keputusan, tidak mengambil, menerima. Tiba-tiba pintu pejabatnya terbuka. Rupa-rupanya lah Aspri dia masuk pada keperluan. Aspri. Aspri itu asisten pribadi. PA lah. PA dibalik AP, asisten pribadi. Personal assistant kan masuk. Tak jadi. Cepat-cepatlah puji program. Cepat-cepatlah sih ni. Nasib baik kata baik, nasib baiklah. Nasib baiklah saya belum mampir dan sudah nampak. PA saya dah nampak tak jadi. Dia gagal itu bukan karena dia, gagal karena ada faktor luaran. Itu Allah yang merancangnya. Sepatutnya orang itu lepas itu sujud syukur karena Allah lindungi, rahmati dia. Rahmat ini jangan nilainya, rahmat bagi orang itu tadi, nilainya jauh daripada ribuan jutaan kali ganda daripada duit yang ditawarkan itu. Salahnya orang berfikiran akhirat oriented. Salahnya ia berpandangan rahmat Allah yang sebenarnya lebih besar. Tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat. Al-ismah minad dolal. Karena di mana saya boleh jadi kita terjebak seperti ini. Peluang untuk buat salah ada. Keinginan ada. Tapi kita berjaya menyelamatkan diri kita.
Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Ila ma rahimah rabbi. Rahmat pertama. Al-ismah minad dollar. Nah, orang-orang yang telah berjaya mengamalkan rahasia hauqalah dan istirja, inilah jaminan pertama. Berjaya ke tidak berjaya, seronok ke tak seronok, untung ke tak untung, orang seperti ini. Jadi karena sentiasa di bawah penjagaan Allah. Sentiasa di bawah pemeliharaan Allah, pengawasan Allah. Seakan-akan Allah berfirman bahwa ni, wahai hambaku, engkau ni hambaku yang aku sayangi. Aku tidak redha, aku tak rela melihat engkau ni dialah. Hasa hati inginlah pusing steering itu ke sebelah kiri. Tak boleh ke kanan juga. Sentiasa dijaga. Subhanallah. Ini pertama. Jadi, ringkas kata, jika terlintas atau terlepas peluang melakukan kesalahan, sedangkan kita ada kemauan, ada keinginan, ada peluang, syukurlah. Bermakna kita telah mendapatkan rahmat Allah. Yang selalu kita pohon itulah. Masa hidup pun kan kila Rabbik fili warhamni. Ampunilah diri ini ya Allah, warhamni, rahmatilah. Bagi orang yang dah mati. Doa orang hidup bagi orang dah mati. Apa dia? Tak kira yang mati ni rakyat biasa ke? Golongan rakyat jelata ke? Kaum marhain ke? Golongan proletariat ke? Atau bangsawan ningrat, aristokrat, yang hidup orang mati apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tak ada bisanya. Meninggal itu rakyat kecil ke atau hingga raja yang paling berkuasa. Doa buatnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa dia, rahmatilah. Masa hidup pun Rabbik fili warhamni. Subhanallah. Yang kedua, apa rahmat Allah? At-tashri' min rahmatillahi bi ibadihi. Nah, ini mungkin agak perlu renungan sejenak untuk merasakannya. Termasuk rahmat Allah ialah at-tashri'. At-tashri' itu maknanya syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dan juga larangannya. Perintahnya dan juga larangannya. Itu adalah rahmat Allah bagi hambanya. Nah, ini perlu saya ulang lagi, renungan ya, tolong renungkan. Macam mana perintah Allah sebagai rahmat baik, sebagai tanda Allah sayang kita. Bagaimana larangan Allah itu sebagai bukti bahwa Allah sayang kita. Sedangkan seringkali kita melihat perintah Allah itu macam bebanan. Tak merasa kita disayangi karena perintah itu menyusahkan adalah. Tak merasa larangan Allah ini sebagai tanda kasih sayangnya. Kalau Allah sayang, kenapalah diri ini dilarang untuk buat sesuatu yang disukai? Sepatutnya kalau Allah sayang kita, ya perlu diberi perkenanlah, bagi izinlah untuk buat apa yang kita suka. Benda yang kita suka pula tak dibenarkan buat. Benda yang kita suka disuruh buat. Tanda sayang apa benda ni? Mungkin fikiran cetek kita begitu memahaminya. Mari kita lihat ayatnya dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisasu, telah ditetapkan, difardukan ke atas kamu hukum kisos.
hukum balas bila. Fil qatla dalam pembunuhan. Orang bunuh, sabit kesalahan, hukumannya bunuh balik. Al-khurru bil-khurri, orang merdeka dengan sebab membunuh orang merdeka. Wal abdu bil-abdi, hamba dengan sebab hamba. Wal unsa bil-unsa, perempuan dengan perempuan. Famana'u fi'alahu min akhi, dan siapa saja telah mendapatkan kemaafan baginya dari saudaranya, ayat keluarga kurban, fattiba'un bil ma'ruf, ya hendaklah diikuti. Bila keluarga korban memaafkannya, ya jangan dikisos. Karena keluarga korban telah maaf, tak payahlah saya. Kami maafkanlah, yang mati sudahlah, yang mati. Kami maafkan, tak payahlah yang membunuh itu dibunuh juga. Jadi tak terlepas daripada kisos. Tetapi wada'un ilai bil ma'ruf, wada'un ilai bi ihsan. Ia memberikan sejumlah kafarat, istilahnya. Sejumlah kafarat. Jadi sebagai tebusan lah. Sebagai tebusan bi ihsanin, dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun, itulah keringanan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wa rahmatun, dan rahmat. Faman i'tada, maka siapa yang melampaui batas ba'da dzalika, setelah itu, falahu, maka baginya adzabun alim, siksa yang amat pedih. Baik. Poin yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini bukan peraturan kisah itu, tapi syariat. Kan ini syariat nih. Kisah termasuk syariat Allah. Syariat Allah itu adalah tanda kasih sayangnya. Peraturan agama, sama ada berupa perintah maupun berupa larangan, itu adalah sebagian daripada rahmat Allah. Ayat kedua demikian juga, ayat ketiga demikian juga. Macam mana untuk memahami bahwa perintah dan larangan itu adalah rahmat Allah? Jamaah yang dirahmati sekalian, mari kita lihat sejak flashback lah ke zaman dahulu kala sebagai gambaran. Pada zaman dahulu kala, yakni drama pertama yang berlaku di alam semesta ini, drama kita, drama yang melibatkan kita, yang berlaku, yang pertama kali berlaku di pentas drama kehidupan kita. Ketika kita, dalam ini Adam alaihissalam, masih di surga. Dan semua sudah tahu kisah Adam, malaikat, dan iblis masih di surga. Itu drama pertama. Dahulu kami belajar istilah itu drama kosmik, drama kosmos. Tempat penggambarannya di surga. Watak utamanya malaikat, Adam, dan iblis. Skripnya Allah yang susun sendiri, pengarahnya, sutradaranya pun Allah sendiri. Jadi tentulah drama ini penuh pengajaran. Kalau orang kadang-kadang terpukau mendapat banyak pengajaran daripada drama terbitan hari ini, takkan tidak mendapat pengajaran yang lebih berharga daripada drama yang Allah kisahnya. Adam, pertama tengok ya, kemuliaan yang Allah berikan pada Adam. Satu, Adam diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu mana tidak diberikan, taukan kepada jin dan malaikat. Itu luar biasa tuh ilmu. Kedua, para malaikat atau makhluk yang senior, lebih senior, malaikat dan juga jin, disuruh sujud hormat kepada Adam. Itu kemuliaan yang kedua. Mulia sungguh. Ketika diberi ilmu yang banyak, yang lain tak dapat, yang lain yang lebih senior kena hormat. Ketiga,
diizinkan bertempat tinggal, berdiam diri di surga bersama pasangannya. Sedangkan surga adalah tempat kebahagiaan, di mana segala keperluan yang dihajatkan telah tersedia tanpa perlu mencarinya. Mulia sungguh nih. Keempat, bukan hanya dibenarkan tinggal, tapi diizin untuk menikmati segala yang ada di surga. Kenapa saya sebut yang keempat? Karena jika yang keempat itu tidak ada, surga mungkin malah jadi penjara. Katalah jamaah, kalau kita disuruh duduk di mana? Di istana. Wah, bagus, kita mulai besok pindah di istana. Mungkin seronok. Tapi setelah sampai sana diberitahu, Cek, duduk di sini ya selama 1 tahun. Tapi Cik hanya diizinkan untuk tinggal diam di istana. Dan tidak diizinkan untuk menggunakan dapurnya. Tak boleh tidur di biliknya. Tak boleh makan dengan pinggannya. Tak boleh mandi dengan... katalah. Jadi hanya duduk aja lah. Mati berdiri kita aja mas sekalian. Jika hanya dibenarkan tinggal tapi tak diizinkan menikmati kemudahan yang ada, itu bukan lagi nikmat, itu penjara. Mati berdiri apa? Jadi kalau encik nak makan, kena beli keluar sana. Tapi ingat, makannya jangan sampai di meja diraja. Allah. Kalau encik tak ngantuk, sila tidur. Tapi tidurnya jangan di bilik diraja. Banyak pantang larang. Adam tidak. Adam tinggal di surga. Dan aku izin kamu nikmati semuanya. Itu kemuliaan. Adam berada pada kedudukan sangat tinggi. Tiba-tiba ada satu saja syariat Allah. Waktu itu. Berupa larangan. Perintah tidak ada yang mesti dilakukan. Larangan hanya satu. Jangan dekati yang satu ini. Jangan. Coba kalau kita pelajari betul itu. Adakah larangan Allah itu tujuannya yakni ingin menjahanamkan Adam? Atau justru larangan itu yakni ingin mengekalkan status dan kedudukan Adam tetap mulia? Adakah larangan itu sebagai rahmat kepada Allah? Atau larangan itu sebagai kekangan kebebasan Adam? Larangan itu sebagai rahmatnya. Kenapa? Jika larangan itu dilanggar, ya mas kan, Adam akan kehilangan nikmat yang tadi, yang banyak tadi. Ya, malaikat sudah tidak respect lagi lah. Ya, surga sudah tidak lagi dibenarkan untuk Adam tinggal lah. Nikmat-nikmatnya tidak lagi diizinkan untuk dinikmati lah. Kena pindahlah ke tempat lain. Tidak lagi di surga. Kehilangan segalanya. Agar tidak kehilangan, supaya kedudukannya tetap tinggi, karena Allah sayang, jangan buat yang satu ini. Disitulah Allah mengajar kita, perintah dan larangan Allah itu adalah rahmat Allah. Sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita. Tujuannya apa? Agar kemuliaan kita di sisi Allah hilang. Agar makom kita yang tinggi di sisi Allah tidak jatuh. Itu tujuannya. Saya yakin kita semua terima kasih. Ya, saya tidak punya barang yang mahal. Mungkin jamaah punya baju yang sangat mahal. Bahannya mungkin dari sutra yang Masya Allah yang ini. Baju mahal-mahal lah. Mahal-mahal. Nah, ada pengalaman ya bohong lah. Ada pengalaman sekali bagi saya ingat. Lama lah. Dah 30 tahun dulu saya ingat. Ya, lebih 30 tahun lebih dahulu. Beli baju batik. Beli batik. Di Solo. Nama baju batik itu baju batik Dandar Hadi. Kan terkenal kan. Wah, itu kira mahal lah tuh Dandar Hadi. Waktu itu pun saya dah terasa mahal. Rupanya kalau kita beli barang-barang yang mahal, apa saja yang mahal lah, baju ke apakah mahal, apalagi kendaraan yang mahal-mahal. Si penjual batik itu bagi kami lah.
Cik, ini Pak, katanya Pak, ini kalau nak basuh, sebab baju ini ya tak seperti baju yang lain. Kalau nak basuh pakai baju ini ya, ini sabunnya ini. Cara basuhnya begini, menjemurnya tak boleh di bawah terik matahari, kena begini. Cara menggantungnya begini, jadi belah-belah panjang lebar dia besarah. Dalam hati saya, apa lagi? Banyak sangat orang yang cerita peraturan ini. Ini menyusahkan atau karena dia sayang kita. Nak menyusah kita atau karena nak menyayangi kita. Karena kalau beli baju tepi jalan tak ada tu sarahan panjang itu. Rupanya itu adalah tanda yang dia sayang pada kita. Sebab kalau kita tak diberitahu, ya pastilah kita akan basuh kayak klorok. Tengok kereta kita mahal, jam-jam mahal, Masya Allah, ada itu manual dia. Caranya begini, bla 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 bla. Ya, agar kualiti benda yang kita miliki tetap terjaga. Sarannya patuh. Manusia ini Allah nyatakan, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Lahir saja hingga balik, suci. Bila mati, waktu itu masuk surga. Bayi lahir, suci. Hingga balik. Jika meninggal sebelum balik, masih suci, masuk surga. Karena mulia. Allah hendak menjaga kemuliaan anak Adam, agar dia tetap mulia, tidak turun, tidak jatuh, tidak tercemar, tidak kotor. Karena masa terjaminnya, jaminan kesuciannya, hanya hingga balik. Orang terjamin kesucian jiwanya hingga balik sih ya. Itu jamin, tak perlu berusaha. Bila balik, nanti sudah macam-macam. Agar tetap terjamin kesuciannya dan nanti mati termasuk surga, Allah bagi peraturan. Seakan-akan, wahai hambaku, masa jaminan waranti kesucian kamu ini dah habis. Tapi kalau kamu ingin tetap suci dan nanti kamu mati termasuk surga, kamu kena patuh ini kena kamu buat, ini kamu tinggal, ini jangan buat, ini lurus, ini bengkok, ini boleh tak boleh. Sehingga syariat itu sebenarnya rahmat Allah agar kita tetap mampu menjaga kesucian dan makom kita. Coba kita lihat seperti itu. Nanti kita kan malah berterima kasih disuruh oleh Allah. Terima kasih ya Allah karena engkau larang ini. Terima kasih ya Allah. Jadi kita melihat rahmat Allah itu bukan hanya makanan saja. Kita melihat rahmat Allah itu bukan hanya kesehatan saja. Ketika Allah wajibkan kita sholat, terima kasih ya Allah karena engkau suruh hamba-Mu sholat. Terima kasih ya Allah karena engkau suruh hamba-Mu ini menyantuni orang susah. Terima kasih ya Allah karena engkau melarang kami ini menceritakan keburukan orang. Tapi kadang-kadang orang tak merasa itu. Lah napu loh. Kenapa ya menceritakan hal orang, PP itu haram pula. Kalau dibenarkan kan rancak perbualan. Masya Allah. Ini yang perlu kita camkan sebagai orang mukmin. Bila kita ingin meningkatkan kualiti iman kita. Saya ulangi. Jika orang bagi tahu kita, wahai kawan, nak beritahu awak, rezeki, harta benda itu adalah rahmat Allah. Kesihatan rahmat Allah. InsyaAllah awak tak beritahu pun, I tahu. I dah tahu dah, nikmat rezeki itu harta itu nikmat Allah. Kesihatan nikmat Allah. Makanan sedap itu rahmat Allah. Saya kami tahu, tak payah cerita lah. Semua orang dah tahu. Ya, yang itu tak beritahu. Tapi coba kalau kamu tahu tak, perintah Allah larang itu adalah rahmatnya. Kamu mesti syukuri. Kamu mesti berterima kasih karena Allah haramkan benda-benda ini. Allah haramkan mencaci, Allah haramkan mengumpat, Allah haramkan itu, Allah tak suka ini, Allah tak suka itu, Allah suka ini, itu ada rahmatnya. Bila rahmat Allah, kamu mesti terima. Cara menerimanya yakni mematuhinya. Orang yang telah bersedia menerima rahmat Allah di dunia, rahmat Allah di dunia, nanti Allah akan beri orang ini rahmatnya di akhirat.
Orang tidak mungkin dapat rahmat Allah di akhirat, yakni surga, jika rahmat Allah di dunia dia tolak. Betul ya? Saya nak beri satu contoh. Saya beri satu contoh. Coba Jamal lihat di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf. Ya, ini kajian tentang rahmat. Kajian tentang macam mana sepatutnya kita hidup supaya rahmat Allah yang besar ini kita perolehi. Lihat surah Al-A'raf ayat 50. Al-A'raf ayat 50, surah yang ke-7, juzuk 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wanada dan memanggil-manggil. Nada ini memanggil, jadi dengan suara kuat. Walaupun kalimat nada dalam Al-Quran tidak semuanya bermakna bersuara kuat. Tapi penggunaan makna asal nada itu memanggil dengan suara yang kuat. Macam itulah, memakik-makik macam itulah. Ashabun nari, oleh penghuni-penghuni neraka. Siapa yang dipanggil? Ashabal jannati, akan penghuni surga. Ahli neraka memanggil-manggil penghuni surga. Karena mungkin mereka kenal. Allahu Akbar. Di dunia dahulu kawan baik. Mungkin di dunia dahulu ada hubungan family. Mungkin di dahulu minta maaf, ada hubungan, ada suami istri. Nasibnya aja berbeza. Suaminya di surga, istrinya di neraka. Atau suaminya di neraka, istri surga. Atau ada hubungan ayah dan anak. Ayahnya di neraka, anaknya di neraka. Ayahnya di neraka, anaknya di surga. Atau ayah di neraka, anak di neraka. Mungkin. Nabi Ibrahim kan di surga. Anaknya. Bapaknya, Bapak Ibrahim di neraka. Nabi Nuh sebagai bapak di surga, anaknya di neraka. Istrinya di neraka, panggil-panggil. Panggil-panggil itu pasal apa? Nak menegur ke? Oh tidak. Ahli neraka panggil di surga rupanya kata an afidu alaina minal ma. An afidu alaina minal ma. Afidu, tuangkan oleh kamu. Minal ma'i, sedikit air saja. Min itu untuk makna daripada ya. Jadi air apalah, minuman apa aja lah. Maksudnya begitulah. Hai kawan, tolonglah tuangkan. Sedikit sajalah minuman surga itu. Kami dahaga, kami haus. Di neraka tidak ada minuman yang boleh menghilangkan dahaga. Kalau ada pun minuman yang menambahkan dahaga dan siksa. Boleh tak engkau bagi kami sikit aja minuman di surga. Min itu untuk menekan min bayan ya. Min bayan, penjelasan. Boleh jadi minuman apa? Kan di surga ada air tawar, ada arak, ada susu, ada madu. Tolonglah bagi sikit aja, kami tak tahan. Au mimma razaqakumullah, atau tak apalah kalau bukan minuman pun apa sajalah. Rezeki yang Allah berikan pada kamu di surga itu, makanan ke apa sajalah. Tolong bagi kami sikit saja. Ingat ya, surga dan isinya itulah rahmat Allah di akhirat. Orang masuk karena rahmat Allah kan. Perwujudan rahmat Allah di akhirat itu surga itulah satu di antaranya.
ahli neraka merayu-rayu kepada ahli surga. Yang mungkin orang yang dikenalinya di dunia. Mintalah sikit tak banyak, sikit aja lah. Minuman ke, makanan ke, atau apa sajalah ramai ahli surga. Apa jawab ahli surga? Mereka tak kata tak boleh, tak ada. So, mungkin orang yang dikenalinya. Jawapan ahli surga, innallaha, sesungguhnya Allah harramahuma. Harramahuma, ada lain tu. Harramahuma. Sesungguhnya Allah mengharamkan kedua-duanya. Minuman pun tak boleh, makanan pun tak boleh, apa sajalah. Minuman ke bukan minuman, Allah haramkan duanya al-kafirin. Jadi kalau ikut pemahaman yang mudah, ialah kalau ikutkan hati, saya nak bagi kamu sikit, kan kamu tu kawan kami. Kamu tu kan saudara kami, tak sampai hati tengok kamu tersiksa. Sebab jemaah sekalian, di akhir Al-Quran ini baik sekali ya. Orang ahli surga ni, ahli neraka ni boleh berdialog, boleh berkomunikasi. Bagaimana cara mereka komunikasi? Wallahu a'lam. Tak payahlah fikir yang bukan macam mana dahulu. Macam itu di akhirat. Jawapannya, Allah haramkanlah. Jadi kami tak boleh. Kami untuk kami tak boleh. Apa pengajaran yang diambil? Satu di antara tafsir yang saya baca, mereka mau begini. Kenapa Allah haramkan nikmat surga ke atas orang-orang kafir yang merayu-rayu agar disayangi, dikasih oleh ahli surga yang mungkin kawan karibnya? Dan boleh jadi ahli surga tak sampai hati melihat kawannya yang tersiksa. Kalau ikutkan hati, nak tolong, nak bagilah. Tapi Allah haramkan. Dalam tafsir kontemporeri, satu di antara rahsianya bisa jelaskan. Sesiapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia. Sesiapa saja yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia, akibatnya nanti di akhirat Allah akan haramkan apa yang Allah halalkan di surga. Semua isu itu halal, nikmat, halal, rahmat. Tapi Allah haramkan ke atas orang ini. Kenapa Allah haramkan pada orang tertentu? Ya, karena orang-orang ini di dunia dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Arah Allah haramkan, dihalalkan. Ya. Berbohong Allah haramkan, ia halalkan. Mengumpat, menciptakan kebenaran orang lain, Allah haramkan, ia malah jadi sunat hidupnya. Coba bayangkan. Sombong Allah haramkan, ia menganggap sombong itu sunnah muakkadah. Ini balasan. Ini balasan. Walhal Allah mengharamkan sesuatu di dunia, Allah haramkan mengumpat, Allah haramkan menipu, Allah haramkan darah, Allah haramkan babi, Allah haramkan bla bla bla. Itu adalah rahmat Allah. Karena dengan perintah, larangan dan tasyrik syariat itu, Allah ingin menjaga kemuliaan kita supaya tetap terjaga. Karena kita ini lahir itu mulia hingga balik. Tadi katakan, bila meninggal sebelum balik, terus masuk surga. Karena mulia. Jadi agar tetap terpelihara kemuliaannya, maka ada perintah. Dan itu rahmat terbesar. Orang ini tolak, tak nak. Kalau di dunia pun, dia tolak rahmat Allah. Kalau di dunia pun, dia tolak Allah. Nak jaga kemuliaannya. Bagaimana mungkin di akhirat ingin Allah muliakan? Pengajarannya, jika kita mau mendapatkan apa yang Allah halalkan di dunia, di akhirat nanti, kan semua kita pasti nak mendapatkan benda yang Allah halalkan. Benda yang Allah halalkan jadi surga dan isinya adalah. Salah satu caranya, mari kita haramkan apa yang Allah haramkan di dunia. Apa yang Allah haram,
kita haramkan. Apa yang kata tak boleh? Tak boleh. Nanti Allah akan halalkan pada kita apa yang halal di akhirat. Akhirnya kita terima syariat Allah di dunia. Ya Allah suruh pakai macam ini sebagai orang mukmin, sebagai orang mukmin, orang mukminah, penampilan kamu sebagai orang muslimin seperti ini ya. Kalau di depan orang ramai, wahai kaum mukmin begini pakaian kamu, wahai muslimah ini pakaian kamu. Tujuan aku ini bukan nak menyusahkan kamu, bukan nak menyekat kebebasan kamu. Tujuan aku kata Allah agar kemuliaan dirimu, makammu yang mulia ini terpelihara. Terpelihara. Maka ikutlah ini. Jangan pakai yang seperti ini. Aku tak suka, Allah kata. Jangan kamu pakaian seperti ini. Aku haramkan. Pengharamanku ini adalah rahmat bagi kamu. Tiba-tiba ada orang yang menolak. Dia tak nak, ya Allah. Aku tak nak mengharamkan apa yang kamu haramkan. Aku tak nak tinggalkan apa yang kamu larang. Aku nak halalkan apa yang kamu haramkan. Tahu apa balasannya? Di akhirat nanti Allah akan haramkan apa yang Allah halalkan. Ini dalilnya. Jadi, rasa ilah. Yakinkan diri kita. Syariat Allah. Sama ada yang berupa perintah yang kita mesti buat. Walaupun berat. Maupun yang berupa larangan yang mesti kita tinggal. Walaupun kita berat meninggalkannya. Itu adalah rahmat Allah. Berusahalah untuk kita menerimanya dengan lapang dada. Bahkan berterima kasih karena Allah suruh kita buat ini. Karena Allah larang buat ini. Nah, nak melihat, nak meyakini syariat adalah sebagai rahmat, itu tidak mudah. Kecuali kita betul-betul mendidik jiwa kita. Tapi nak melihat, nak mengakui kesehatan itu rahmat Allah, senang, tak payah diberitahu. Ya Allah bagi kamu rahmat, tahu tengok kamu sehat, kamu anak kamu berjaya. Yalah kami tahulah itu, tahu itu rahmat Allah. Tak payah belajar tinggi-tinggi. Yang untuk melihat itu rahmat tak perlu belajar lama-lama. Tapi merasakan, meyakini semua merasakan syariat itu rahmat. Ini perlu pemahaman yang lebih. Satu di antara ayatnya surah Al-A'raf tadi tolong difahami betul-betul. Apa pasal Allah haramkan nikmat surga bagi orang kafir? Apa dosa mereka sehingga benda yang baik, yang halal, yang nikmat malah haram bagi dia? Karena rupanya dia tidak mau dia karena dunia dulu menghalalkan apa yang haram. Tolak rahmat Allah. Di dunia tolak rahmat Allah, di akhirat pun Allah tak akan berikan rahmatnya. Dan rahmat Allah di dunia salah satu yakni syariatnya. Mudah-mudahan menambahkan kepahaman kita. Dan lebih penting daripada itu, kita dapat merasakan betul kasih sayang Allah dengan yang pertama tadi al-ismah minad dalal, dapat merasakan betul rahmat Allah yang berupa syariatnya. Itu mustahak, karena kalau kita dapat merasakan dan kita memilih betapa mahalnya rahmat apa seperti ini, pasti kita akan menjaganya. Kalau kita sanggup menjaga rahmat Allah berupa kesehatan sehingga membelanjakan sekian. Kalau kita sanggup menjaga rahmat Allah berupa jawatan, sanggup dengan apa, takkan kita tidak mau bersusah payah menjaga rahmat yang nilai dia jauh lebih besar daripada rahmat-rahmat Allah yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang terang, mata hati yang tajam dalam melihat perkara ini. Insya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr
lilladzina amanu wa amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi